Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Saung Dulur. Oke, di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi info kepada teman-teman semua perihal aplikasi KTA Kilat. Apakah mereka mempunyai DC lapangan atau tidak? Oke, sebelum ke pembahasannya langsung, bagi teman-teman, mari kita dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info-info seputar aplikasi pinjol. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Apakah KTA Kilat mempunyai DC lapangan atau tidak? Nah, seringkali teman-teman bertanya di beberapa media sosial sering menanyakan apakah KTA Kilat ini mempunyai DC lapangan atau tidak. Nah, untuk review yang saya kumpulkan, data-data yang saya kumpulkan di per 21 sampai hari ini per tanggal 22 Mei 2025. Ternyata aplikasi KTA Kilat itu tidak mempunyai DC lapangan. Ya, buat teman-teman yang mempunyai tunggakan atau galbay di aplikasi tersebut itu masih aman, ya. Tapi bukan aman dari DC lapangan atau teror-teror dari mereka, karena data-data teman-teman itu masuk ke Slick OJK, ya. Masuk Slick OJK, yaitu masuk daftar hitam gitu. Nah, untuk aplikasi KTA Kilat itu tidak mempunyai DC lapangan. Nah, buat teman-teman yang udah galbay atau sengaja galbay, itu aman, ya. Itu aman. Tapi Bang, ada beberapa info katanya KTA Kilat itu mengirim DC lapangan. Nah, itu sebenarnya info itu dari mana gitu? Infonya dari mana dan sumbernya juga dari mana gitu. Nah, untuk aplikasi KTA Kilat itu sebenarnya bisa saja mengirimkan DC lapangan, ya, tapi di nominal tertentu. Ya, nominal tertentu. Misalnya teman-teman pinjam di atas 5 juta atau di atas 3 juta. Misalnya di atas 3 juta. Itu pasti akan berpotensi didatangi oleh DC, ya, DC, karena itu apa, berhitung dengan bunga selama teman-teman menunggak gitu, pasti akan terus membengkak gitu. Nah, untuk nominal yang seperti di bawah 1 juta atau 1 juta, 1,5 juta itu masih aman-aman. Nah, untuk daerah-daerah yang mungkin didatangin oleh DC atau debt collector itu hanya di daerah-daerah tertentu seperti Jabodetabek gitu. Misalnya si kantornya KTA Kilat ada di Jabodetabek, terus teman-teman mempunyai tunggakan di atas 5 juta, misalnya 5 juta atau 6 juta, itu berpotensi akan didatangi oleh DC KTA Kilat karena berdekatan dengan kantor mereka. Nah, buat di luar Jabodetabek itu masih aman, ya guys, ya. Itu masih aman untuk digalbay gitu. Karena kalau dari 100% itu hanya 1% saja untuk DC lapangannya. Jadi belum memiliki benar-benar DC lapangan, atau mereka hanya menyewa atau menumpang gitu, menumpang untuk menagih, seperti ada DC dari aku laku, terus tujuannya sama dan daerahnya sama gitu. Nah, itu berpotensi akan didatangi DC, tapi bukan DC dari KTA Kilat, tapi dari DC misalnya aku laku atau kredipo gitu. Nah, buat teman-teman yang udah galbay di aplikasi tersebut, lebih baik kita hidup seperti biasa aja, kita jalanin hidup seperti biasa aja, normal,
kita cari uang untuk menghidupi keluarga kita. Jangan sampai kita terbebani oleh yang namanya pinjol. Jangan sampai sekarang kita pinjam dari pinjol lain untuk menutupi pinjol yang ini gitu. Jangan sampai gali lubang tutup lubang, karena itu akan menjerat kita ke neraka pinjol gitu ya. Buat teman-teman, tetap jaga kesehatan, jangan panik, tetap optimis, kita tetap kerja, kita tetap cari uang, kita hidupi keluarga kita, karena hidup kita itu tidak tergantung oleh pinjol, tapi dari usaha kita sehari-hari. Oke, sekian info dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa tetap ikuti channel ini, karena saya akan membahas seputar aplikasi pinjol. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.